Banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki hubungan toxic relationship karena pengaruh komunikasi yang buruk dan berdampak bagi kesehatan mental. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Bricita Natali Pistang. Kalian bisa panggil aku Cili. Jadi hari ini izinkan aku untuk berpidato sekitar 5-7 menit ke depan dalam membahas topik pengaruh komunikasi dalam toxic relationship terhadap kesehatan mental. Nah, anak-anak kelasnya aku ambil kelas 10 juga kelas 11, otomatis kita semuanya di sini udah pada umur 15 dan pastinya kita tuh udah gak asing lagi kan dengan kata toxic relationship. Itu apa sih? Jadi itu merupakan sebuah hubungan yang dimana salah satu pihak terjalin itu tuh merasa tidak didukung, direndahkan, dan juga diserang, baik fisik maupun juga non fisik. Nah, cuman hari ini aku bakal lebih jelasin mengenai non fisiknya nih teman-teman, yaitu komunikasi. Salah satu penyebab terjadinya toxic relationship itu karena komunikasi yang buruk. Tapi banyaknya masyarakat Indonesia yang masih kurang mengetahui nih apa sih itu komunikasi yang baik dan apa itu komunikasi yang buruk. Oleh karena itu, hari ini aku bakal lebih jelasin mengenai pengaruh komunikasi dan kemampuan berkomunikasi. Pengaruh komunikasi yang buruk itu memberikan jalinan hubungan yang tidak baik dan berdampak bagi kesehatan mental. Pengaruh komunikasi yang buruk itu membuat seseorang itu merasa tidak aman dan juga nyaman secara emosional. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, tapi orang itu mempunyai sikap nih komunikasinya tuh kayak meremehkan atau merasa paling benar, otomatis kita sendiri tuh merasa kayak gak nyaman ya mendengar perkataan itu dan bisa terbawa secara emosional seperti kecewa, marah, dan sedih. Tindakan komunikasi yang buruk juga bisa banget untuk memberikan kesalahpahaman dan juga keputusan yang hubungan nih teman-teman. Karena orang yang memiliki komunikasi yang buruk itu tidak bisa menyampaikan pesannya secara luas 100% maksimal sesuai dengan tujuannya, sehingga penerima pesan tersebut tuh bisa ambigu nih, kayak apa sih maksud pesan dari dia, udahlah aku putusin aja hubungannya, contohnya seperti itu ya. Komunikasi yang buruk juga memberikan dampak yang sangat signifikan loh teman-teman bagi kita semua, yaitu psikologis terganggu dan adanya gangguan mental. Apalagi buat kalian nih yang suka kadang-kadang gak berani speak up, hanya memendam masalah, tidak mengeluarkan kekecewaan kalian, otomatis kita lama-lama batin kalian tuh rusak ya, yang bikin gangguan mental jika itu dibiarkan begitu saja. Sekarang kalian jadi tahu kan seberapa pentingnya pengaruh komunikasi dan kemampuan komunikasi? Setuju? Setuju. Nah, sebaliknya, tadi aku udah ngomongin tentang pengaruh komunikasi yang buruk, sekarang aku bakal beralih ke pengaruh komunikasi yang baik. Pengaruh komunikasi yang baik dapat memberikan jalinan hubungan dalam menghindari toxic relationship. Pengaruh komunikasi yang baik itu bisa membangun koneksi secara emosional. Contohnya, ketika kita berhubungan dengan orang lain itu orang itu sopan santun, tutur katanya lemah lembut, otomatis secara emosional kita pun nyaman kan berhubungan dengan mereka. Kedua, itu tuh ada mengenai peningkatan pengaruh komunikasi itu yang baik nih teman-teman. Itu bisa mengurangi namanya ketidakpastian. Karena seorang memiliki komunikasi yang baik itu bisa untuk menyampaikan pesannya sesuai dengan tujuannya itu secara 100% maksimal, sehingga orang yang menerima atau mendengarkan pesan tersebut itu tahu, oh poin dia ngomong itu ini loh, jadi gak ada tuh namanya kesalahpahaman. Dan selanjutnya ada dampak baiknya juga teman-teman. Tadi kan ada dampak buruk, sekarang ada dampak baik komunikasi nih, yaitu mengurangi tingkat kecemasan dan juga gangguan mental nih teman-teman, yaitu kesejahteraan mental. Karena bayangin aja kalau kita berhubungan dengan orang lain, dan orang lain itu kalau misalnya dia punya komunikasi yang baik ya, dia tuh bisa nih apa yang dia mau ngomongin dia langsung sampaikan kayak to the point. Jadi nggak ada tuh namanya overthinking, kecemasan kayak dia ngomongin apa ya, seperti itu. Pengaruh komunikasi baik dalam memecahkan masalah. Pengaruh komunikasi yang baik itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk berbicara, menjelaskan secara informatif dan juga jelas, baik itu informasi maupun juga masukan dan saran. Kedua itu ada mengenai tindakan nih teman-teman.
tindakan komunikasi baik nih. Tindakan komunikasi baik ini yang dimana tuh penting banget kita simpan buat kita tuh lakuin ke semua orang karena bisa mengelola konflik nih, yaitu membangun hubungan, juga mencapai suatu tujuan bersama. Terus juga ada dampaknya nih teman-teman. Dampak dari komunikasi baik dalam memecahkan masalah yaitu kalian bisa bersolusi sama teman kalian bikin konflik dan mendapatkan win-win solution. Sekian dari presentasi